Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel Dua Dunia, channel yang ngebahas cerita-cerita horor, misteri, dan kejadian aneh yang bikin merinding seperti biasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa pencet tombol like-nya, tulis komentar kalau kalian punya pengalaman serupa, subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita serem lainnya, dan share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga suka cerita horor kayak gini. Oke. Kira-kira cerita kali ini bakal seserem apa? Iya, langsung aja, mari kita ke ceritanya. Hari itu suasana pesantren sebenarnya cukup tenang. Angin sore bertiup pelan membawa aroma wangi dari pohon melati di halaman. Aku duduk di serambi sambil menekuni kitab kuning yang beberapa hari ini memang sedang dibahas di pengajian malam. Sesekali aku menyeruput kopi hitam tipis-tipis, biar mata tetap segar. Dari kejauhan terdengar suara santri lain yang sedang menghafal. Lantunan ayat suci bercampur dengan suara ayam berkokok terlambat. Semuanya terasa damai, sampai ponselku bergetar di atas meja kecil di sampingku. Aku menoleh, melihat layar. Nomornya langsung membuat dada ini berdegup kencang, ibuku. Entah kenapa, firasatku langsung gak enak. Ku pencet tombol hijau, dan suara ibu yang lirih menyapa, "Assalamualaikum, nak." Suaranya bergetar, terdengar seperti menahan tangis. Sebelum sempat ku jawab salamnya, ia melanjutkan, "Pulanglah, bapak sakit, aneh." Dokter nggak nemu penyakitnya. Seketika, rasa hangat dari kopi yang tadi masih tersisa di lidahku hilang begitu saja. Jantungku seperti diperas. Bapakku itu orang yang kuat. Sepanjang ingatanku, jarang sekali beliau sakit. Kalaupun sakit, paling cuma masuk angin, atau pegal-pegal setelah pulang dari sawah. Tapi kali ini, nada suara ibu terdengar seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar sakit biasa. Ada rasa panik, takut, dan cemas bercampur jadi satu. Aku mencoba bertanya, "Sejak kapan, Bu?" Tapi suaraku sendiri terdengar berat. Ibu hanya menjawab pelan, "Sudah 3 hari, tapi tadi malam makin parah." "Pulanglah, nak." Ibu nggak tahu harus gimana lagi. Kupandangi kitab di depanku, tapi pandanganku kosong. Rasanya pikiranku langsung tertarik pulang ke kampung. Aku segera beranjak, melipat kitabku dan memasukkannya ke tas. Langkahku cepat menuju rumah Kiai, melewati lorong asrama santri yang sudah mulai sepi karena sebagian besar sedang di musola. Sampai di depan rumahnya, aku mengetuk pintu pelan. Dari dalam terdengar suara Kiai mempersilakan masuk. Wajahnya teduh seperti biasa, tapi matanya langsung memandangku seolah sudah tahu ada yang darurat. Kuceritakan apa yang baru saja kudengar dari ibu. Kiai mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang. "Kalau benar ini kiriman santet," ucapnya pelan, "bawa ayat ini. Jangan dibuka sampai waktu yang tepat." Ia bangkit, mengambil sesuatu dari laci meja kerjanya, lalu menyerahkan padaku secarik kertas kecil yang dibungkus kain putih. Saat benda itu berpindah ke tanganku, aku merasakan hawa dingin menjalari jemari. Entah karena sugesti atau memang ada yang berbeda dari benda itu. "Simpan baik-baik, jangan sampai jatuh atau dibuka sebelum waktunya. Nanti hatimu akan tahu kapan harus digunakan," lanjut Kiai sambil menatap dalam-dalam ke mataku. Aku mengangguk, menyimpan bungkusan itu di saku baju koko. Rasanya seperti memegang kunci dari sesuatu yang sangat penting, tapi juga berat. Kiai memintaku berwudu sebelum berangkat, dan aku menuruti. Air wudhu malam itu terasa dingin, bahkan menusuk tulang, padahal biasanya hangat-hangat saja. Seolah angin di pesantren ikut berubah. Setelah berpamitan, aku berjalan keluar melewati halaman yang mulai diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan di sekitar asrama redup, cahaya kuningnya seperti ditelan gelap. Angin yang bertiup bukan lagi semilir biasa, tapi seperti mengandung bisikan, sayup-sayup terdengar, tapi tak bisa kupahami. Langkahku terasa berat saat menuju gerbang pesantren. Di ujung sana, aku sempat melihat bayangan seperti orang berdiri di bawah pohon kelapa, tapi begitu aku berkedip, bayangan itu hilang. Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Entah kenapa, setiap helaan napas terasa panjang, dan dadaku sedikit sesak. Kupikir mungkin karena pikiran yang penuh kecemasan. Tapi semakin aku melangkah menjauh, semakin terasa bahwa malam itu bukan malam biasa. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan, mengikuti setiap gerak-gerikku, namun tak pernah menampakkan wujud. Saat sudah cukup jauh dari pesantren, aku menoleh sekali lagi ke arah bangunan itu. Dalam gelap, samar-samar aku melihat siluet Kiai berdiri di teras rumahnya,
seperti sedang memandang ke arahku. Tapi entah kenapa, di belakangnya seperti ada sosok tinggi hitam pekat yang berdiri diam. Aku mengedipkan mata, dan sosok itu menghilang. Aku menghela napas panjang, lalu terus melangkah menuju jalan besar untuk mencari kendaraan. Di dalam hati, aku tahu, perjalanan ini tidak akan sekadar perjalanan pulang biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggu di kampung. Sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit, dan aku akan segera mengetahuinya. Aku dapat mobil bus malam menuju kampung. Biasanya perjalanan seperti ini terasa biasa saja, tapi kali itu rasanya berbeda. Angin dari jendela bus terasa menusuk kulit, membuat bulu kudukku berdiri. Lampu-lampu jalan yang kulihat dari kaca jendela hanya muncul sebentar-sebentar, seperti berkedip lalu hilang di telan gelap. Penumpang lain sebagian besar tertidur, hanya tinggal sopir dan suara mesin yang memecah keheningan. Aku mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali hampir terlelap, aku seperti mendengar suara berbisik di telingaku. Suaranya pelan, tapi nadanya tidak bersahabat. Aku buka mata, menoleh ke bangku sebelah, kosong. Bangku di belakang juga kosong. Aku menatap keluar lagi, tapi gelap pekat tak memberiku apa-apa kecuali pantulan wajahku sendiri. Jam di ponsel menunjukkan pukul 1.47. Masih 1 jam lagi sebelum sampai terminal kecil di dekat kampung. Kupaksakan diri untuk membaca doa perlindungan, berharap sedikit tenang. Saat itulah, bus melambat mendadak. Sopir memandang ke depan, matanya seperti tak percaya. Aku ikut melihat ke arah jalan. Di tengah aspal yang remang oleh lampu bus, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajah. Bajunya putih, lusuh dan kotor, sobek di beberapa bagian. Tangannya terkulai, kepalanya sedikit miring ke kiri. Ia diam, tak bergerak sama sekali, seolah menunggu bus ini berhenti. Bus melaju pelan, mencoba menghindarinya. Tapi saat bus hampir sejajar dengannya, perempuan itu menoleh ke arah kami. Matanya hitam legam, tak ada bola mata putihnya. Dalam sepersekian detik, aku merasa pandangannya langsung menusuk ke dadaku. Spontan aku merapatkan bungkusan kain putih pemberian Kiai di saku. Sopir mengumpat pelan, lalu tancap gas lagi. Tapi ketika bus sudah meninggalkan sosok itu, aku menoleh ke belakang, dan kulihat dia berdiri tepat di pinggir jalan, menghadap ke arahku, meski jaraknya sudah puluhan meter. Dan yang lebih aneh, bibirnya seperti bergerak, seolah sedang membaca sesuatu. Sesampainya di terminal kecil, suasana sepi mencekam. Lampu neon di atap terminal berkedip-kedip, dan hanya ada 2 ojek pangkalan yang duduk sambil merokok. Aku memilih berjalan kaki saja menuju rumah, jaraknya sekitar 2 km. Jalanan kampung itu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Pohon-pohon kelapa di pinggir jalan bergoyang, mengeluarkan suara gesekan daun yang terdengar seperti bisikan samar. Aku menyalakan senter di HP, tapi cahayanya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Saat melewati tikungan pertama, dari arah sawah terdengar suara seperti orang berlari di antara pematang. Suaranya cepat, tapi tak ada wujudnya. Aku berhenti, mencoba memastikan. Sunyi, tapi detik berikutnya, terdengar suara tawa kecil, lirih, lalu hilang begitu saja. Aku mempercepat langkah. Dari kejauhan mulai terlihat rumah-rumah panggung kampungku. Tapi sebelum benar-benar masuk ke area rumah warga, aku melewati sebuah pohon beringin besar. Pohon itu sudah ada sejak aku kecil, konon katanya dihuni makhluk penunggu yang sangat tua. Saat lewat di bawahnya, udara mendadak dingin sekali, sampai-sampai napasku keluar asap. Dan entah dari mana, tercium bau anyir yang menusuk hidung, seperti darah basi. Aku terus berjalan tanpa menoleh, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengikutiku di belakang. Langkahnya pelan, tapi jelas. Begitu sampai di depan rumah, aku langsung mengetuk pintu pelan. Ibu membukakan pintu dengan wajah cemas, dan langsung memelukku. "Alhamdulillah kamu sudah sampai, nak," katanya pelan. Tapi di matanya, aku melihat ketakutan yang lebih dalam. Dan saat itu, dari balik tirai kamar, aku melihat bapak terbaring lemah, dengan kulit pucat kehijauan, dan tatapan kosong ke arah langit-langit. Begitu aku masuk rumah, hawa di dalam terasa berbeda. Udara pengap bercampur bau wangi menyan yang samar-samar tercium. Lampu ruang tamu hanya satu, redup, seperti sudah mau putus. Ibu memintaku duduk sebentar, tapi aku langsung melangkah ke kamar bapak. Bapak terbaring di kasur tipis, badannya kelihatan kurus sekali, tulangnya menonjol. Wajahnya pucat kehijauan,
bibirnya kering pecah-pecah. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong ke arah langit-langit, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Hangat, tapi lemah. "Ibu, ini udah dibawa ke dokter kan?" Tanyaku pelan. Ibu mengangguk. "Udah, nak, bahkan 2 kali. Tapi dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Katanya sehat, padahal kamu lihat sendiri kayak gini." Suara ibu bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku mencoba memeriksa tubuh bapak. Di bagian dadanya, tepat di bawah tulang selangka, ada bekas memar hitam kebiruan, bundar, seukuran telapak tangan orang dewasa. Bekas itu terlihat jelas, dan entah kenapa saat aku menyentuhnya, bapak meringis dan matanya berkedip cepat. Ibu bercerita, sejak 3 hari lalu bapak selalu mengigau setiap tengah malam. Kadang menyebut nama orang, kadang cuma gumaman aneh. Pernah sekali ibu terbangun karena bapak duduk sendiri di ranjang, matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak membaca sesuatu yang tidak dimengerti. Yang membuatku merinding, ayam-ayam di belakang rumah banyak yang mati mendadak. Awalnya cuma 1-2 ekor, tapi kemarin pagi 5 ekor sekaligus ditemukan mati di kandang, bulunya rontok, paruhnya patah. Orang-orang di kampung bilang ini tanda santet, nak, kata ibu lirih. Aku diam, dalam hati aku mulai menghubungkan semua ini. Aku ingat cerita-cerita lama tentang seorang dukun di seberang sungai, yang katanya dendam sama bapak karena bapak menolak menjual tanah warisan kakek. Orang itu terkenal licik, suka mengirimkan penyakit aneh ke orang yang menolak kemauannya. Malam itu aku memutuskan untuk tidur di kamar bapak. Sebelum tidur, aku membaca doa perlindungan sambil menggenggam bungkusan kain putih pemberian kiai. Udara di kamar ini aneh, meski jendela tertutup rapat, angin dingin terasa masuk, membuat bulu kudukku berdiri. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara ketukan. Awalnya pelan, tok, 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 dari arah jendela. Aku mencoba mengabaikan, tapi ketukan itu makin keras, makin cepat, seolah memaksa dibuka. Aku duduk, menatap ke arah jendela yang tirainya bergoyang pelan meski tak ada angin. Dengan hati-hati, aku berjalan mendekat, membaca ayat kursi dalam hati. Saat aku tarik tirainya, tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi mataku langsung tertuju ke tanah tepat di bawah jendela. Ada bungkusan kain hitam diikat tali rafia merah. Bentuknya aneh, agak basah, dan mengeluarkan bau busuk menusuk hidung. Aku menunduk, mengambil bungkusan itu dengan tangan gemetar. Saat ku pegang, terasa ada sesuatu yang keras di dalamnya, seperti tulang kecil. Aku membukanya pelan-pelan, dan di dalamnya ada bangkai burung yang sudah kering, bulunya rontok, tubuhnya ditusuk jarum-jarum panjang berkarat. Di lehernya terikat benang hitam dengan simpul yang rumit. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu benda ini bukan main-main. Aku membacakan ayat kursi lalu membungkusnya lagi, kemudian membuangnya jauh ke sungai di belakang rumah. Saat benda itu tenggelam, aku seperti mendengar suara tawa kecil dari arah pohon pisang di pinggir sungai. Aku kembali ke kamar, duduk di samping bapak yang kini tidurnya gelisah. Bibirnya bergerak, menggumam kata-kata asing. Aku tak mengerti artinya, tapi setiap kali ia bicara, udara di kamar terasa semakin dingin. Aku memegang bungkusan kain putih pemberian kiai, berharap malam ini bisa berlalu dengan tenang, meski aku tahu, ini baru permulaan. Malam itu aku nggak bisa tidur. Suara-suara aneh dari luar rumah bikin bulu kuduk merinding. Ada suara ketukan di genteng, seperti orang jalan pelan-pelan di atas atap. Kadang berhenti, lalu lanjut lagi. Ayam jantan berkokok keras, padahal belum subuh. Kucing hitam milik tetangga tiba-tiba berdiri di pagar, matanya merah nyala, terus mengeluarkan suara serak aneh, bukan kayak kucing biasa. Aku duduk di tepi ranjang, sambil megang kain putih berisi ayat pamungkas yang kiai kasih. Rasanya pengen banget kubuka, tapi kata kiai tadi, jangan dibuka sampai waktunya tepat. Jadi aku tahan. Ibu juga belum tidur, duduk di ruang tengah sambil komat kamit baca doa. Wajahnya kelihatan pucat. Tiba-tiba dari kamar bapak terdengar suara rintihan. Aku buru-buru masuk. Bapak lagi tiduran dengan mata setengah tertutup, keringat dingin bercucuran. Tapi yang bikin aku kaget, di dadanya ada bekas telapak tangan hitam pekat, seolah baru saja ditekan keras oleh seseorang. Aku tarik selimutnya, dan di bagian perutnya juga ada bekas seperti luka bakar berbentuk lingkaran kecil, persis seperti yang sering aku dengar di cerita-cerita santet kampung. Ibu, ini bukan penyakit biasa, kataku pelan.
Ibu cuma mengangguk, matanya berkaca-kaca. Belum sempat aku mikir panjang, lampu rumah mendadak mati. Gelap gulita, dari luar terdengar suara tawa cekikikan, kecil tapi jelas. Lalu, ada suara sesuatu jatuh di teras depan. Aku keluar pelan-pelan, membawa senter kecil. Di teras, aku nemu bungkusan daun pisang yang diikat tali rafia merah. Aku ragu buat buka, tapi rasa penasaran menang. Saat aku buka, isinya bikin perut mual. Ada boneka jerami kecil, tubuhnya ditusuk jarum-jarum panjang, dan di kepalanya ada rambut hitam yang aku yakin banget itu rambut bapak. Belum habis rasa kagetku, dari ujung jalan kampung terlihat siluet orang tinggi kurus, pakai baju hitam lusuh. Dia berdiri diam, matanya nyala merah di kegelapan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, suara daun bergesekan keras, dan aku bisa dengar bisikan lirih, "Bukan urusanmu, santri." Jantungku berdegup kencang. Aku sadar, ini malam pertama yang harus aku hadapi, dan ini baru awalnya. Pagi harinya, suasana rumah masih kerasa berat. Udara di dalam rumah kayak nggak normal, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Padahal matahari udah tinggi. Bapak masih lemas. Tapi anehnya dia sering mengigau. Nyebut-nyebut nama seseorang yang nggak pernah aku kenal. Waktu aku lagi duduk di teras, datanglah Pak Hashim, tetangga yang juga pengurus masjid. Dia bawa kabar yang bikin aku makin curiga. Katanya, semalam ada orang lihat si Parjo, orang yang dulu pernah ribut sama bapak, jalan sendirian ke arah rumahku sambil bawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Setelah itu, dia balik lewat jalan yang sama, tapi mukanya pucat kayak orang abis ngelihat setan. Aku mulai nyambungin titik-titiknya. Santet ini pasti ada hubungannya sama Parjo. Apalagi dia dikenal suka main ke dukun di kampung sebelah. Tapi aku tahu, kalau langsung nyamperin dia tanpa persiapan, sama aja bunuh diri. Malamnya, aku memutuskan untuk mempersiapkan ayat pamungkas itu. Aku duduk di kamar bapak, nyalain lampu minyak kecil, dan mulai wudhu. Suasana tenang, cuma suara jangkrik yang kedengeran. Tapi begitu aku mulai baca ayat-ayat yang Kiai ajarin, suasana langsung berubah. Dinding kamar seperti bergetar pelan, dan dari sudut ruangan aku melihat asap tipis keluar. Semakin lama, asap itu menggumpal membentuk siluet wajah yang aku kenal. Wajah itu mirip banget sama Parjo. Tapi matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar suara yang gak wajar. "Berhenti, atau nyawa bapakmu aku ambil malam ini." Tanganku gemetar. Tapi aku terus baca ayat itu sampai suaraku bergetar sendiri. Siluet itu seperti terbakarnya dari dalam, lalu menghilang dengan teriakan nyaring yang bikin telingaku sakit. Begitu semua tenang lagi, bapak tiba-tiba bangun. Nafasnya tersengal-sengal, matanya melirik ke arahku, dan dengan suara pelan dia bilang, "Cepat, temui dia sebelum tengah malam, kalau tidak, semuanya terlambat." Kalimat itu bikin bulu kuduku berdiri. Aku tahu, malam ini aku harus siap bertemu langsung dengan sumber semua teror ini. Malam itu, udara terasa berat. Angin yang biasanya sepoi-sepoi di kampung, kali ini berhembus dingin menusuk. Langkahku pelan tapi pasti menuju rumah Parjo. Jalanan sepi, cuma suara dedaunan kering yang kegesek angin. Sesekali, aku merasa ada yang ngikutin dari belakang, tapi setiap noleh, gak ada siapa-siapa. Sampai di depan rumahnya, suasananya aneh banget. Lampu teras mati, tapi dari dalam ada cahaya temaram kekuningan, kayak cahaya lilin. Bau menyengat tercium, campuran kemenyan dan sesuatu yang amis, darah ayam, mungkin. Aku mengetuk pintu pelan. Nggak ada jawaban. Pas aku dorong sedikit, pintunya kebuka sendiri, bunyinya berderit panjang. Di dalam, aku lihat Parjo duduk di lantai, menghadap ke sebuah kendi tanah liat besar yang ditutup kain merah. Dia nggak sadar aku datang. Bibirnya komat kamit, tapi bahasa yang dia ucapin aneh, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah sini. Aku tahu ini saatnya. Aku ambil napas panjang, lalu mulai baca ayat pamungkas yang diajarkan Kiai. Begitu ayat pertama keluar dari mulutku, Parjo langsung kaget. Matanya melotot, badannya kaku, lalu dia tertawa, tapi tawanya nggak normal, berat dan dalam, kayak suara dari perut. "Ayahmu sudah aku tandai, ayatmu nggak akan bisa lepasin dia," katanya dengan suara bercampur dengusan. Aku nggak jawab, cuma terus baca ayat itu. Semakin lama aku baca, kendi di depannya mulai bergetar, kain merahnya terbuka sedikit, dan dari dalam keluar asap hitam pekat. Asap itu berputar di udara, lalu membentuk wujud bayangan tinggi dengan mata merah menyala.
Bayangan itu langsung nyerang ke arahku, tapi setiap kali mendekat, dia seperti terbakar oleh ayat yang aku baca. Suaranya melengking, dan Parjo mulai terbatuk-batuk darah. Aku terus baca, suaraku makin keras walau napas udah ngos-ngosan. Sampai akhirnya, kendi itu pecah sendiri, asap hitamnya meledak, dan semua lampu di rumah Parjo padam seketika. Yang terdengar cuma teriakan terakhir Parjo, sebelum semuanya sunyi. Tapi entah kenapa, di kegelapan itu, aku merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahuku, pelan tapi kuat. Cerita hari ini sampai di sini. Kalau kamu suka, tekan like, tulis komentar kamu, dan jangan lupa share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.